Oke, mungkin Pak Andi bisa open kamera. Nah, kalian sudah bisa melihat Pak Andi? Sudah, Pak. Nah, bisa lihat ya. Ini adalah Pak Andi. Pak Andi ini melayani di Papua. Untuk lebih lengkapnya, silakan Pak Andi memperkenalkan diri supaya kita semua tahu langsung dari Pak Andi. Silakan Pak. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar, Pak Dedi? Dengar, jelas. Oke, puji Tuhan. Ya, halo, selamat siang buat semua anak-anak. Dan senang sekali hari ini diberikan kesempatan untuk bisa sharing atau bisa berjumpa dengan anak-anak dari Labuan Bajo. Dan terima kasih juga untuk Pak Dedi untuk kesempatan ini. Saya sangat bersyukur. Perkenalkan, nama Bapak Andi Immanuel Rumbrar. Bapak berasal dari Papua, tapi setelah lulus kuliah 2017 ditempatkan di salah satu tempat di pedalaman Papua juga. Dan pada tahun 2019 Bapak pindah ke tempat ini, namanya Mokondoma. Mungkin tadi sudah sekilas lihat video pesawat itu. Ya, itu pesawat bermuatan 4 orang. Ya, pesawat dengan muatan sangat kecil. Berat badan itu sudah dihitung dengan muatan barang atau bahan makanan kita. Jadi untuk ke sini aksesnya satu-satunya hanya udara ya, lewat pesawat. Dan itu terbang dari Sentani 2 jam perjalanan. Pesawat yang sempit, pesawat yang kecil yang muat cuma 4 orang, susah sekali ya untuk bisa bergerak lebih leluasa begitu. Ya, dan di sini baru Pak Andi pindah ke sini sejak tahun 2019 hingga saat ini. Di sini adalah sekolah pertama buat semua masyarakat dan juga anak-anak. Jadi bukan hanya untuk masyarakat di sini, tapi kami terima dari masyarakat dari suku-suku lain. Jadi ada sekitar 3 suku yang jalan jauh sekali, bisa jalan sampai 4 hari 1 minggu untuk pindah ke tempat ini dan bersekolah. Jadi ini adalah sekolah pertama dan Pak Andi bersyukur Tuhan memilih Pak Andi, pakai Pak Andi untuk ada di sini. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Mungkin itu perkenalan singkat dulu kepada Pak Didi dan juga anak-anak. Oke, kita kasih reaction buat perkenalan dari Pak Andi ya. Saya kasih pesawat ya karena ini jauh sekali ya. Tadi kita lihat ya bandara yang untuk masuk ke tempat Pak Andi saja itu kita pikir kalau di sini aduh nggak pernah gitu kita melewati bandara seperti itu. Tapi puji Tuhan memang ada cara Tuhan untuk sampai ke daerah seperti itu. Dari anak-anak ini kalau yang mempunyai pertanyaan ya, kita memang Pak Andi sedang membahas tentang penduduk masyarakat di Indonesia ya. Jadi kita mau sharing-sharing saja ya hari ini ya tentang bagaimana kehidupan Pak Andi di sana supaya menjadi motivasi bagi kita anak-anak semua untuk menjadi seorang warga negara yang berguna bagi masyarakat ya. Kalau kalian lihat background Pak Andi itu adalah anak-anak muridnya ya, Pak Andi benar? Ya, itu adalah anak-anak murid Pak Andi ya. Jadi pertama Pak Dedi dulu yang tanya ya, nanti berikut kalian akan boleh bertanya kepada Pak Andi. Apa saja ya, apa saja Pak Andi akan menceritakan dengan sangat terbuka ya. Jadi ya, misalnya Pak Dedi bertanya kepada Pak Andi ya. Pak Andi, apakah anak-anak di sana sudah mengenal ini tentang Indonesia atau sejak kapan mereka kenal istilah namanya Indonesia? Silakan Pak Andi. Baik, sebelum menjawab pertanyaan Pak Dedi, tadi singgung tentang
lapangannya, lapangan terbangnya itu. Jadi Pak Andi mau jawab itu dulu. Jadi untuk informasi itu mereka kerjakan pakai tangan sendiri selama 4 tahun. Tanpa alat berat, tanpa ekskavator, tanpa apapun. Mereka hanya pakai kayu untuk gale-gale begini. Dan bikin lapangan 400 meter panjangnya, lebar 200 meter. Kerja bertahun-tahun setiap hari. Itu kalau bukan Allah yang kasih mereka hikmat, itu tidak bisa. Itu susah sekali. Kita gali lubang jarak pendek saja itu setengah mati. Dan ini mereka gali gunung. Ini kan kita tinggal di atas gunung. Dan mereka ratakan sebagian gunung dan juga sebagian adalah rawa. Mereka taruh pohon-pohon yang besarnya itu, diameternya itu besar sekali. Dan mereka taruh itu sebagai timbunan-timbunan lumpur. Dan pesawat bisa masuk di situ. Begitu. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan, bukan pertanyaan, tapi memberitahu info tentang lapangan itu. Jadi kalau di kota lapangannya dikerjakan dengan proyek yang besar, dengan bantuan pemerintah yang besar. Kalau di sini tidak sama sekali. Itu dikerjakan secara sukarela oleh setiap masyarakat. Gitu. Itu tentang bandaranya mereka. Mereka kerja bertahun-tahun. Setiap hari dengan sabar. Bangun baru 1 meter. Bangun baru 2 meter sampai 400, lebar 200. Itu tidak mudah menurut saya. Itu susah sekali. Di sini tanahnya juga keras. Itu yang pertama. Untuk pertanyaan Pak Dedi, baik sekali ya. Kapan mereka itu, sejak kapan mereka tahu kalau mereka ada tinggal dalam bagian negara Kesatuan Republik Indonesia? Gimana ya Pak Dedi? Ini pertanyaan yang sulit sekali. Kehadiran negara itu penting, tetapi karena dampak dari kehadiran itu belum dirasakan, sehingga mereka tidak tahu, mereka belum kenal secara utuh negara itu seperti apa, prinsip negara itu seperti apa. Mungkin ini informasi buat Pak Dedi dan adik-adik saja, anak-anak sekalian. Kemarin saya bertanya sama mereka, saya punya video rekamannya, tapi saya tidak berani untuk up. Kalian tahu kita tinggal di negara mana? Tidak ada satu anak pun yang berani jawab. Tidak ada. Mau jawab apa? Begitu. Jadi memang perlu waktu. Perlu waktu. Kehadiran sekolah pun menolong mereka untuk prinsip sekolah adalah penebusan. Bagaimana kehadiran sekolah bukan hanya menebus luka mereka, tetapi memperdamaikan mereka dengan masa lalu dan membawa mereka kepada kebenaran sejati. Itu penting sekali. Nah, sekolah punya prinsip sebagai penebusan, artinya kehadiran sekolah itu menolong secara perlahan untuk membawa mereka kepada pengetahuan akan negara. Begitu. Kalau mereka ini sebenarnya hidup dalam satu negara yang besar, ada sistem pemerintahan, punya presiden, begitu. Jadi pada umumnya sebagian besar itu belum tahu, tapi perlahan mereka akan terus tahu karena adanya sekolah dan juga terus adanya perkembangan, begitu. Di tempat ini belum ada desa juga. Jadi pemimpinnya di sana siapa Pak Andi? Suku. Oh, masih pakai suku yang dominan. Kepala suku begitu. Iya, masih kepala suku ya. Nah, anak-anak ini boleh bertanya apapun ya tentang Pak Andi. Misalnya ini kan di gunung sana ya, gimana ya Pak Andi bisa mendapatkan makanan? Apa Pak Andi di sana ada kios atau apa? Berasnya gimana? Ya, anak-anak boleh bertanya. Oke. Jadi mungkin sekilas untuk itu kami di gunung tidak ada kios ya, sama sekali tidak. Kalau kalian mungkin bisa beli makanan, beli permen di kios atau di toko, di sini tidak ada sama sekali. Dan untuk makanan kami harus pesan untuk 3 atau 6 bulan sekali. Jadi kalau dalam 3 bulan itu ada penerbangan masuk, bersyukur. Kalau tidak berarti kita harus punya makanan yang kita bawa dari kota, yang kita belanjakan dari kota di kabupaten, itu kita harus simpan sampai 6 bulan begitu. Jadi harus lebih jaga semua, tidak makan sesukanya, terbatas karena tidak ada kios, tidak ada puskesmas, tidak ada rumah sakit, tidak ada toko, tidak ada fasilitas hiburan apa saja begitu. Memang di sini sungguh sangat terpencil di dalam sekali dan ya seperti yang saya bilang tadi, akses ke sini hanya lewat udara, tidak ada jalan darat begitu. Jadi kalau ada anak-anak yang mau tanya untuk kita saling berbagi, seperti yang Pak Dedi bilang, saya sangat siap dan mau sharing tentang apa saja yang ingin kalian tahu. Terima kasih. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya nih Pak Andi ini
kebetulan ada murid kelas 11 juga di sebelah saya, ada yang mau bertanya, silakan. Pandi mau tanya, kan Pandi bilang kan di sana itu kan kayak tidak ada kios. Saya mau tanya, di sana ada jaringan. Kalau misalkan tidak ada jaringan, kan sekarang Pandi pakai apa? Jaringan, tentang jaringan, Pandi silakan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang baik sekali. Di sini tidak ada Telkomsel sama sekali, tidak ada. Tidak ada di daerah ini ya, tidak ada untuk sinyal 4G ataupun tidak ada. Tapi bersyukur kami dibantu oleh yayasan untuk pasang satelit. Ada namanya satelit VSAT. VSAT ini tembak sinyal ke luar angkasa dan di sana membantu kami untuk dapat internet. Tapi itu pun terbatas. Kami harus berhikmat memakainya. Begitu. Jadi ada puji Tuhan ada internet sehingga kita bisa memakainya untuk hal-hal yang prioritas. Contohnya hal ini. Ini sangat prioritas sehingga saya pakai untuk komunikasi. Waduh, bersyukur sekali ya. Kita dijadikan prioritas ya, namun kita juga menjadikan ini sebagai prioritas untuk mengenal daerah Indonesia sepenuhnya ya. Wilayah Indonesia itu bukan cuma di Labuan Bajo, bukan cuma Jakarta dan lain-lain, tetapi sampai di tempatnya Pandi ini. Oke, dari anak-anak ada yang ingin bertanya lagi? Sania, silakan. Saya mau bertanya, kenapa tadi anak-anaknya kayak ragu untuk menjawab negara apa yang mereka tinggali gitu, dan masa lalu yang dimaksud tadi itu apa, Pak? Saya tidak tahu. Baik. Oke, terima kasih. Saya kagum ya, ini pertanyaan yang sangat kritis. Hasil dari simak yang dalam sehingga bisa mempertanyakan hal sedemikian rupa. Ini baik sekali, terima kasih. Pertanyaannya, kenapa sampai mereka ragu? Karena seutuhnya perhatian dari pemerintah itu belum dirasakan secara utuh. Itu poin pertama. Bagaimana mungkin saya mengatakan saya mengenal orang yang saya sama sekali belum tahu. Saya mau bercerita tentang orang itu seperti apa. Saya tidak mengenal dia. Jadi saya akan ragu ketika ditanyakan orang yang saya belum kenal sama sekali. Saya tidak mampu untuk jawab. Siapakah dia? Siapa? Perannya apa? Saya tidak tahu. Dia bantu apa? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjawab saja begitu. Dan juga lanjutan dari pertanyaan itu, masa lalu yang saat ini kami rasakan. Artinya belum ada perubahan begitu. Papua ini luas sekali ya. Papua ini besar sekali. Ada 270 suku itu yang terdaftar. Kalau mau dilihat di negara ini, pulau terbesar adalah Papua. Kita bisa tahu juga bahwa suku terbanyak adalah ada di negara ini, di Papua, begitu. Dan banyak sekali suku itu yang belum dijangkau oleh pemerintah, sehingga ini menjadi faktor-faktor yang menentukan kenapa mereka itu belum secara utuh mengenal pemerintahan, begitu. Terima kasih, Pak Dedi, baik sekali untuk anak yang sudah bertanya. Oke, thank you Sania ya. Lebih jelas ya bahwa ya memang wilayah Indonesia itu luas ya, tapi kehadiran pemerintah belum sampai. Contohnya di tempat Pak Andi ini, namanya tempat Pak Andi ini adalah Mondokma ya, Pak Andi. Iya, betul sekali ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Oke, dari Endini. Silakan Endini. Pak Andi, saya mau tanya, jadi kan tadi katanya di sana itu tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah. Apakah masyarakat sana tidak pernah mengajukan bantuan gitu kepada pemerintah? Dan bagaimana di sana? Kan Indonesia ini kan negara yang berbentuk republik, berarti ada presidennya. Berarti di sana kalau pemilihan presiden itu wilayahnya Pak Andi tidak ikut ambil bagian gitu. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, silakan Pak Andi. Terima kasih. Pertama saya bersyukur ya, kalian sangat kritis dan ini buah dari ya bagaimana Tuhan menolong kalian lewat Pak Dedi juga ya. Pak Dedi ini orang yang kritis. Ya, Pak Dedi adalah teman saya juga. Baik, untuk pertanyaannya apakah tidak mengajukan kepada pemerintah?
Yang pertama, saya mau katakan kalau sejak saya masuk ke sini, hampir semua anak-anak itu tidak tahu bahasa Indonesia. Masyarakat sebagian besar tidak bisa bahasa Indonesia, tidak tahu, begitu. Sekarang, bagaimana mau ajukan kepada pemerintah? Baik, mungkin setiap pemerintah itu beda-beda ya, beda-beda. Saya cuma mau katakan bahwa pemerintah di Papua, ada memang kabupaten yang cepat merespon begitu lewat kabupaten. Ada juga kabupaten yang ketika dikasih tahu, itu lama sekali, karena ya memang susah. Pergumulan di Papua ini medan yang cukup susah, wilayah yang cukup luas, daerah yang sangat jauh-jauh, sehingga menjangkau satu suku ke suku lain itu butuh proses begitu. Sehingga ajukan bantuan ke pemerintah itu mungkin ajukan sekarang, saya rasa 10 tahun lagi baru dijawab berkaitan tentang hal-hal yang diajukan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan, minta maaf Pak Dedi, saya lupa catat pertanyaan yang kedua apa? Gimana mereka ikut dalam pemilu presiden, Pak? Mereka tidak ikut. Jadi mereka tidak berpartisipasi sama sekali dalam pemilihan bupati atau apa namanya, apalagi presiden ya Pak? Iya. Mungkin kalau bupati itu satu suara, jadi kepala suku bilang A, semua langsung A. Tapi kalau untuk sampai capai presiden begitu tidak berani masuk. Belum. Kalau bupati mungkin sudah, tapi di sini sistemnya satu suara begitu. Kalau bupati bilang A, seluruh masyarakat pasti A, tidak boleh ada yang C. Oke, mengerti tidak anak-anak. Jadi di sana sistemnya kepala suku yang memilih untuk semua masyarakatnya. Jadi misalnya ada 2 perwakilan A dan B, kepala suku bilang kita pilih saja yang A ini. Ya sudah, semua warganya pasti suaranya ikut kepala sukunya ya. Jadi mereka belum terlalu paham tentang itu ya, dan memang sistem demokrasi ya. Iya, sistem demokrasi di sana butuh waktu. Oke, ada lagi tadi di kolom chat. Reaksi anak-anak di Papua ketika Bapak mengenalkan teknologi, bahasa baru dan lain-lain, apa respon mereka? Apakah respon mereka kontra, Pak Andi? Apakah respon mereka kenapa, Pak? Kontra atau menolak begitu? Oh iya. Oke. Jadi pastinya yang pertama mereka terkejut ya. Terkejut melihat banyak sekali teknologi atau hal-hal baru yang mereka sebelumnya belum pernah temui, belum pernah dapat, seperti yang tadi penggunaan bahasa Indonesia juga yang pada umumnya baru untuk anak-anak dengar. Mereka pasti terkejut. Ini apa ini? Ini bagaimana begitu? Dan pertama kali lihat sistem kerja laptop secara utuh, pasti mereka sangat terkejut dengan melihat teknologi yang lain, dengan kami tunjukkan dengan bagaimana saya bisa bicara kepada orang tua di kota, di Biak, walaupun kami beda jauh sekali. Saya sudah jelaskan sedikit tentang kota saya, kita jauh sekali, tapi saya bisa bicara dengan orang tua, bisa lihat muka mama saya, bapak saya, pasti mereka terkejut. Ini bagaimana bisa ada saya punya mama di dalam HP begitu. Ya pasti mereka terkejut, tapi untuk respon mereka tidak ada kontra, pasti mereka terima. Cuma butuh waktu dan tidak mudah untuk membawa semua pengaruh luar ke dalam. Mereka butuh waktu, sehingga tidak boleh secara utuh kami perkenalkan semua secara kaget kepada mereka tentang dunia luar. Butuh waktu dan butuh proses. Oke, terima kasih. Ada lagi dari anak-anak? Oke, dari Clarita. Oke, silakan Clarita. Ina. Oke, saya ingin bertanya, kan posisi di sini kan Pak Andi ini kan seorang guru yang dimana pasti cara berpikirnya lebih matang dan lebih maju dan dapat mendedikasi orang-orang di sana yang belum mengenal, yang pemikirannya itu belum seluas Pak Andi begitu. Nah, dengan apa yang saya simak dari tadi, saya merasa bahwa berarti pemerintah ini kayak kasih sayang pemerintah ini belum seluruhnya mereka dapat seperti itu. Apakah posisi Pak Andi sebagai orang yang memiliki cara berpikir lebih maju, lebih kritis itu, apakah Pak Andi bisa memberikan ini kayak menyimpulkan bahwa pemerintah itu
pemerintah di Indonesia itu belum tidak adil kepada seluruh masyarakatnya, atau bagaimana? Oke, Pak Andi. Saya ngelek atau Pak Andinya? Oke, mungkin Pak Andi gangguan sinyal ya. Kita tunggu saja. Mungkin sebentar lagi akan masuk. Oke, jadi pertanyaannya tentang apakah pemerintah ini ya, pemerintahannya tidak seimbang menurut Pak Andi. Oke, yang lainnya juga bisa siapkan pertanyaan lain ya. Kita punya waktu masih dalam beberapa menit lagi ya. Pertanyaannya ini bebas loh, bukan hanya terkait masalah warga negara, dan lain-lain. Kalian boleh tanya apa saja, ya. Jadi apa saja tentang Pak Andi, tentang tempatnya atau tentang kondisi di Papua saat ini, begitu ya. Kalau dilihat dari yang sudah diceritakan, Pak Dedi ingin bertanya, siapa yang ingin ke Papua untuk membantu anak-anak? Wah, Clarita ingin ke sana. Ada berapa orang guru di sana? Oh, Pak Andi itu ada 2 kayaknya. Pak Andi dan temannya. Yang di daerah khusus Pak Andi ya. Saya tahu Pak Dedi itu ada 2 orang. Tunggu Pak Dedi WA Pak Andi apakah ada masalah atau enggak. Jika Pak Andi masih ini ya, coba untuk masuk lagi ya. Tapi Zoom kita terbatas. Oke. Halo Pak Dedi. Ya. Oke, baik. Sudah bergabung kembali. Minta maaf saya tadi terputus. Iya. Oke. Pertanyaannya saya coba jawab ya. Saya tadi catat baru terputus. Siap. Bisa. Saya simak tadi. Oke. Jadi bicara tentang pemerintah, masyarakat, dan saya ya. Ada 3 yang jadi inti topik dari pertanyaan tadi. Terima kasih. Pertama, berbicara tentang apakah saya bisa menyuarakan kepada pemerintah tentang keadaan di sini. Yang pastinya mencoba untuk menyuarakan bukanlah hal yang mudah begitu untuk pemerintah. Begitu. Pastinya ada banyak sekali pergumulan, hambatan, dan juga bagaimana bisa menyampaikan ini dengan baik kepada mereka begitu. Yang kedua, bicara tentang pemerintah kelihatannya belum adil. Saya sendiri mengatakan pemerintah sudah berupaya untuk memberikan keadilan kepada semua yang ada di negara ini. Tapi ya butuh waktu begitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, untuk sampai ke tempat ini mana ada orang yang tahu. Kalau saya tidak di sini pun saya tidak tahu kalau ada suku ini. Ini adalah suku juga yang baru saya juga sadar. Oh, ternyata suku ini ada. Dan ketika saya buka dalam list daftar suku-suku, oh suku ini belum terdaftar. Bagaimana orang luar bisa tahu begitu? Dan ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya hadir di tengah-tengah suku ini dan saya tahu tentang mereka dan keberadaan mereka. Jadi bagi saya pemerintah itu selalu berusaha untuk mensejahterakan setiap masyarakat dan juga kami. Namun belum tersentuh, ada proses begitu. Dan mungkin prosesnya ini 5, 10 atau 15, 20 atau 30 tahun lagi baru mereka rasakan secara utuh. Jadi memang pemerintah secara umum mau selalu adil, mau selalu memberikan perhatian mereka. Namun masalahnya di sini adalah daerah Papua ini yang terlalu luas, ya terlalu luas.
Kalau daerah saya di kota, wah sudah. Saya dari Biak, itu kota maju sudah besar sekali. Bandaranya internasional, terima penerbangan dari Biak ke luar negeri itu ada. Semua utuh, sama besar. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah di sini? Seperti saya bilang tadi, Papua ini luas sehingga pemerintah perlu waktu untuk bisa memberikan keadilan yang menyeluruh kepada semua tempat. Oke, Pak. Terima kasih, pertanyaannya kritis. Oke, Pak. Apakah sekarang Pak Andi sedang bersama-sama dengan anak-anak atau ada anak-anak yang di sana yang sedang sama-sama dengan Pak Andi? Atau lagi sudah selesai sekolah? Mereka semua sudah waktunya pulang ya, karena di sini kita pulangnya itu jam 12:30. Mereka sudah pulang dan biasanya pulang ke kebun. Tapi saya coba lihat mungkin ada anak-anak yang biasa mereka ada di sekitar rumah kami. Saya coba perhatikan. Bagaimana pertanyaannya, Pak? Iya. Mau lihat? Bisa kasih lihat situasi di sana, ya. Kita lihat ya situasi di lingkungannya Pak Andi. Kenapa kalian bengong? Aduh, meetingnya tinggal 3 menit lagi. Ini nanti Pak Didi tanyakan pertanyaan Cecilia dan Dika. Dika, kalau orang jahat ya yang tidak perlu ke sana lah. Masa kau tanya kalau orang jahat yang ke sana mereka bunuh. Pak, kan dia yang mau rekrut untuk itu kan Pak, untuk Apa? yang jadi itu. Jadi apa? Pak tahu Ustaz kalau yang mau rekrut. Oke. Nah ini. Oh ini ada anak-anaknya ya. Pak Andi bisa Pak Dedi. hilangkan backgroundnya? Gimana ya? Oh sabar, saya coba hilangkan dulu ya. Ya, backgroundnya. Oh, itu anak murid. Yang di Papua. Iya, ya masa dibesar. Oh ini, masih ada sebagian anak-anak yang di sini. Oh mereka lagi main catur ya? Pak Dedi bisa lihat? Bisa Pak, bisa. Iya. Wah. Halo. Menate. Oke. Ini Timi namanya. Ini. Wow. Wow. Ini keadaan di sini. Ya. Ada yang tanya Pak, di sana sejuk, panas atau gimana? Oke, baik. Jadi di sini itu karena kami ada di atas 15.000 kaki, jadi pasti dingin sekali ya. Kami dekat Gunung Salju, Kartens Pyramid. Kalau pernah dengar salju abadi di Papua, nah itu di depan kami. Kami bisa lihat saljunya. Iya, wah. Pak Andi ternyata dekat dengan gunung tertinggi di Indonesia ya, yaitu Gunung Puncak Jaya Wijaya. 5.000 kaki atau 5.000 meter tadi? 5.000 mdpl, meter di atas permukaan laut. 5.000 meter di atas permukaan laut, anak-anak. Jadi itu sekitar suhunya sekitar berapa ya rata-rata itu ya Pak Andi? Kalau di sini rata-rata di bawah 10. Di bawah 10 ya. Di bawah 10 anak-anak suhunya. Jadi anak-anak kalau ke sana mungkin harus bawa kain tebal. Tapi anak-anak di sana tadi kita lihat ya, mereka tuh punya pakaian yang tipis-tipis ya. Mereka masih bisa bertahan ya. Banyak anak-anak kecil yang bahkan anak-anak kecil tidak pakai baju, mereka rasa biasa saja. Memang Tuhan sudah mendesain tubuh mereka. Kalau saya tidak bisa berlama-lama di luar tidak pakai jaket atau apa, pasti sangat dingin. Karena anginnya juga kencang karena di atas gunung toh. Oke. Oh ya, Pak Andi nanti ada yang minta nama IG Pak Andi. Tapi Pak Andi sebelumnya Pak Andi boleh masuk lagi. Kita akan end dulu karena waktunya saya punya belum bro. Nanti kita masuk lagi ya Pak Andi di link yang sama tadi. Oke. Ya, bisa. Oke, thank you. Anak-anak masuk lagi di link yang sama.